Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran 1 kemarin, Bu Windy sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin, anak-anak juga sudah menyebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup, hewan, kupu-kupu, dan juga ikan. Ada yang masih ingat? Sekarang kita akan belajar pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2, Bu Windy akan menjelaskan satu persatu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita simak sama-sama yuk. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu memerlukan makanan. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai sumber tenaga untuk melakukan kegiatan. Manusia memperoleh makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Caranya dengan melakukan budidaya tumbuhan dan hewan, kemudian mengolahnya menjadi sumber makanan. Sumber makanan hewan berasal dari tumbuhan atau hewan yang lain. Dengan demikian, ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan daging, ada juga hewan pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak. Manusia bergerak menggunakan kakinya. Hewan burung bergerak menggunakan sayapnya untuk terbang. Sedangkan ikan bergerak menggunakan siripnya untuk berenang. Harimau, kucing, kambing, kuda bergerak dengan kakinya. Lalu, bagaimana dengan gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Gerak tumbuhan sangat lambat dan tidak disertai perpindahan tempat. Misalnya, gerakan tanaman yang mengikuti arah pergerakan cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan hewan bernapas ada yang menggunakan paru-paru, seperti kucing, sapi, dan kambing. Ada yang menggunakan insang, seperti ikan. Namun, ada ikan yang bernapas dengan paru-paru, yaitu ikan lumba-lumba dan ikan paus. Hewan juga ada yang bernapas menggunakan trakea, seperti belalang. Sedangkan tumbuhan bisa bernapas melalui daun, batang, maupun akar. Udara dapat masuk melalui mulut daun yang disebut stomata. Udara juga bisa masuk melalui lubang kecil pada kulit batang yang disebut lentisel. Sedangkan melalui akar, udara dapat masuk dalam tubuh tumbuhan. Akar tersebut disebut akar napas. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Untuk melestarikan jenisnya, makhluk hidup memiliki kemampuan berkembang biak. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hewan juga mengalami pertumbuhan, misalnya kucing. Pada saat lahir, anak kucing bertubuh mungil dengan hanya ditutupi bulu-bulu halus. Lambat laun, tubuhnya akan bertambah besar dan berat. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan dapat berasal dari biji. Jika biji ditanam, maka dapat berkecambah.
Dari kecambah lalu tumbuh akar, batang, dan daun. Akhirnya kecambah tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Manusia dan hewan menanggapi rangsang menggunakan alat indera. Contohnya, kucing sangat peka dengan indera penciumannya. Lalu, bagaimana cara tumbuhan menanggapi rangsang? Pada tumbuhan, rangsangan yang datang dari luar biasanya berupa sentuhan, cahaya, atau gaya tarik bumi. Misalnya, tumbuhan putri malu yang menutup daunnya karena sentuhan. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib bersyukur pada anugerah Tuhan. Kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang karena kuasa Tuhan. Bersyukur kepada anugerah Tuhan merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila. Tahukah kalian bunyi dan lambang sila pertama Pancasila? Lambang sila pertama Pancasila adalah bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan pada kita untuk selalu melaksanakan perintah Tuhan, baik perintah Tuhan untuk beribadah maupun berbuat baik terhadap semua makhluk hidup. Bersyukur dan menjaga semua yang diberikan Tuhan adalah salah satu sikap yang diajarkan pada sila pertama Pancasila. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, kita harus hidup rukun dengan sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain. Sikap tersebut juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.